beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Ustaz dan siswa pun diberikan kemudahan dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunannya menjadikan minasolihin dan salihin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah di malam yang mulia ini, Allah jadikan kita anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah dari Muhammadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam wa tabi'in wa rabbil alamin. Subhanallahu hadzal kitab Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Dan Allah yarhamuhu wa 'afihi wa anhu. Dan Allah yu'idu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa 'ulumi al-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'alluma ibadah istifadah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Hadirin jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Yayasan Al-Husna. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya wudu. Mungkin selama ini kita wudu aja, taunya hanya rukunnya. Kemarin rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Pertama apa? Niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Itu rukunnya. Kalau sunnahnya cuci kedua tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kumur-kumur 3 kali. Buangnya kemana sunnahnya? Ke kiri. Kemudian air dihirup, dibuang 3 kali juga. Itu sunnah. Apalagi sunnahnya? Kuping. Itu juga sunnah. Kemudian 3 kali. Kalau Fatihah wudhu 3 kali apa sekali? Nah, 3 kali. Itu hukumnya sunnah. 1 kali wajib. 2 kali makruh. Jadi kalau 2 kali makruh, 1 wajib, 3 sunnah, 4 makruh. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Walaupun di rumah kita banyak air, nggak boleh 5. Ustaz, saya mau tujuan tidak? Tetap bukannya afdol, malah mubazir. Jadi sebaiknya 3. Kemudian sunnahnya apa lagi? At-tadalluk, digosok-gosok. Bukan karena itu cuma kita gini doang nih, enggak. Tangan kiri main. Paham maksudnya? Tangan kanan pas lagi di kiri juga main. Itu namanya tadalluk. Istilahnya dielus-elus. Dari sini surutul wudu'i asyaratun. Syarat sahnya wudu itu ada 10. Anna syurutul lati tustaratu li sihhatil wudu'i asyaratun. Idza naqasa wahidun minha lam yasih. Tolong perhatikan kenapa? Karena kalau seandainya kurang 1 aja dari 10 itu lam yasihu, maka wudunya enggak sah. Bisa dipahami ini? Kan ada 10. 1 aja kurang dari 10, maka wudunya tidak sah.
Al-awwalani yustaratani di kulli ibadah. Dua permulaan dari 10 syarat ini merupakan syarat setiap ibadah. Kan ada 10. Nomor satu dan nomor 2 ini merupakan syarat dari setiap ibadah. Sholat pasti ada 2 ini. Puasa pasti ada 2 ini. Makanya disebut al-awwalani yustaraqani. Jadi ada 2 syarat yang merupakan pokok dari semua ibadah. Mau haji 2 syarat ini wajib ada. Puasa 2 syarat ini wajib ada. Makanya nanti kita urut nih 10-10-nya. Yang pertama al-islamu, yaitu beragama Islam. Sholat wajib orang Islam? Wajib. Bahkan mau sholat Jumat aja syarat sahnya itu harus orang Islam. Puasa orang Islam. Terlepas dia itu Islamnya di KTP doang, ataupun Islamnya itu Islam kejawen, atau Islam maksudnya ngaku Islam tapi ada sholat. Yang penting dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu namanya Islam. Makanya jangan heran nanti pas di neraka jahanam atau di neraka itu banyak orang-orang Islam, karena namanya Islam tapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi secara arkan, secara anggota tubuh tidak diamalkan sama dia. Tetapi kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu namanya orang Islam. Kita nggak boleh membunuh dia, siapapun dia. Koruptor misalnya, kalau dia masuk terdakwa, pastinya pakai apa? Pakai peci. Yang jelek siapa? Orang Islam. Jadi pertama, syarat sahnya wudu harus orang Islam. Bahkan masalah kurban saja, misalnya ada orang kaya tapi orang Nasrani. Pak Ustaz, di Yayasan Al-Husna ini misalnya ngadain kurban, orang komplek Nasrani, dia satu keluarga 1 sapi, boleh diterima. Kalau atas nama orang-orang Nasrani keluarga dia, jangan diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Supaya sah bagaimana caranya? Ada punya solusi nggak? Syaratnya begini, supaya sah tuh kurbannya, dikasih dulu ke panitia, bilang nanti kurban ini atas nama panitia boleh beragam. Panitia di sini misalnya ada 10 orang, ya udah 7 aja deh kita ambil. Nanti kurban itu atas nama siapa? Panitia. Kalau korbannya atas nama orang Nasrani tadi, itu tidak sah. Karena syarat kurbannya apa tadi? Beragama Islam. Begitupun dibagi dagingnya. Kalau enak banget nih sekarang nih, pandemi, semuanya dikasih. Muslim, non-muslim, dikasih semuanya. Padahal syaratnya kurban itu juga sama. Dibagiin bukan kepada non-muslim, hanya khusus siapa? Muslim. Kecuali contoh, si Ahmad ini dapat yang dari Muslim Mutakin. Nah dia karena udah kebanyakan daging, dari Muhajirin dapat, Al-Falah dapat, Al-Husna dapat, banyak banget. Sampai sekarang di rumah dia. Kebetulan tetangga dia orang non-muslim ceritanya nih, boleh nggak dia bagi? Boleh. Tapi kalau dari panitia langsung kagak boleh. Apalagi udah dimasak sama dia, udah disate, udah digulai, udah jadi tongseng, dibagi dia diantarin nama yang non-muslim. Kata orang muslim besok gua masuk agama Islam aja dah. Siapa tuh dapat 11 kok. Jadi itu sistemnya kayak gitu. Jadi harus beragama Islam dulu. Wudu beragama Islam. Apapun itu ibadah, yang nomor 1 syaratnya beragama Islam. Yang kedua, at-tamyiz,
Di sini disebutkan ayyaf hamal khitaba wa yuraddal jawaba wa au ayyakula wahda wa yashraba wahda wa yastanjiya wahda. Jadi tamyiz itu artinya anak yang sudah bisa mengerti apabila diajak ngomong. Ini syarat yang kedua nih. Contoh, ada anak umur 5 tahun, tapi dia kalau diajak ngomong ngerti, disuruh jajan ke warung ngerti. Oh, nih 5.000 nih. Itu harga coki-coki 2.000 misalnya, bayar 3.000. Dia ngerti tuh. Maka anak itu umur 5 tahun sudah dikatakan tamyiz. Ngerti diajak ngomong. Pasti umur berapa nih dia? 12 misalnya. 10. Diajak ngomong agak nyambung, berarti kagak tamyiz. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tamyiz itu artinya pertama ayyaf hamal khitaba. Dia ngerti apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Yang kedua, wa yuraddal jawaba. Dia bisa menjawab. Ngerti pertanyaan, bisa jawab. Di mana rumahnya? Di Gamprit. Itu benar-benar di mana rumahnya? Habis makan roti. Nah, berarti ini kagak nyambung dia. Bukan tamyiz. Bisa dipahami. Yang kedua, yang ketiga ayyakula wahda. Orang tamyiz itu, anak tamyiz itu dia sudah bisa makan sendiri. Di sini rata-rata bisa makan sendiri kalau kecuali anak bapak itu. Kalau dia anak itu tidak mau sendiri bisa makan sendiri, disuapin dia. Jadi yang ketiga, syarat tamyiz itu bisa pakai baju sendiri. Kadang-kadang anak pang SD aja pakai baju yang salah. Contoh nih kancing seharusnya pakai di atas, taruh nomor 2, akhirnya melongo begitu tuh. Itu maksud bukan dengan masalah tamyiz, itu mah buru-buru adanya. Yang penting di sini ayyakula wahda, makan sendiri, wa yashraba wahda, minum sendiri. Anak umur 15 tahun tapi masih disuapin sama emaknya. Itu namanya anak apa namanya? Anak kolokan. Makanya menurut Imam Malik itu dan menurut Imam Abu Hanifah, kalau anak umur 5 tahun ke bawah jangan dibawa ke masjid. Alasannya satu, dia belum tamyiz, dia belum ngerti. Kata bapaknya, nak, diam di sini, jangan bercanda. Kalau dia ngerti kan enak. Ini kan masanya kagak ngerti. Ada temennya di sana lari, dia ikut lari. Makanya sebaiknya 5 tahun ke bawah itu sholatnya di rumah aja. Pengen laki, pengen perempuan, takutnya mengganggu. Karena dia belum tamyiz namanya. Kalau misalnya 6 tahun, 7 tahun, kan 7 tahun memang sudah ada perintah untuk sholat. Anak itu diperintahkan sholat umur 7 tahun. 10, kalau ada sholat diapain? Digebuk, maksudnya diomelin. Bukan gebuk pakai gebuk pisang, enggak ada gebuk pisang ya. Tahu gebuk pisang? Sekarang udah jarang nemu. Kalau dulu mau main gebuk pisang mau pukulnya, dipukul pakai kayu. Tapi kalau zaman sekarang udah diartikan berbeda, dinasihatin, diingetin. Kalau zaman sekarang dipukul biasanya dia suka ngaji lagi, biasanya begitu. Jadi makan sendiri, minum juga sendiri. Nah yang kelima apa? Wa ayyastanjiya wahda, cebok sendiri. Bisa cebok nggak berarti? Ada anak kan gitu, bisa pipis, bisa tapi nggak bisa nyebok, nggak bisa nyiram. Tapi ada anak SMA habis buang hajat nggak disiram, banget kalian dia mah. Karena ini kasus di sekolah-sekolah gitu, agak bersih, bersih. Jadi udah kayak anak tamis, kayak anak ada tamis namanya anak SMA.
udah berdiri kencingnya tuh kagak disiram, cebokan tuh udah kayak tamis sama anak tamis aja udah kehebatan anak tamis tuh. Anak tamis itu alias tanjia istinjanya sendiri. Jadi anak tamis itu pipis sendiri, cebok sendiri, pakai celana sendiri. Selanjutnya apa tamis itu? Wa ayyafarriqu baina yaminihi wa shimalihi. Dia bisa beda tangan kanan, tangan kiri. Kadang-kadang kan anak bingung. Makan pakai tangan kanan. Dipakai padahal tangannya lagi megang makanan. Kan dia nggak ngerti dipindahin sama dia. Tangan kanan, dia baru ingat lagi. Padahal orang tuanya lagi ngetes, makan pakai tangan kanan lah. Pindahin. Tangan kanan. Dia baru pikir nih, yang mana tangan kanannya? Karena kalau kita contohin begini nih, ngadepin begini, tangan kanan ini pasti dianggap tangan kiri ini pasti. Kalau anak kecil pasti begitu. Makanya kalau senam, guru olahraga pasti bingung. Ngajarin anak SD, ngadepnya begini, kanan ke sono pasti anak itu pasti ke sono. Tapi bukan ke sono dia malah ke sono ngikutin gurunya. Gurunya ke kanan, dia malah ke kiri. Makanya kalau ngajarin anak SD itu gurunya harus kemana? Ke belakangin supaya gerakan ke kanan itu ikut ke kanan. Ini anak tamyiz. Makanya ngajar yang paling berat itu anak TK. Makanya kalau kalian punya guru TK, itu yang harus kalian hormati banget sebenarnya. Dari nol kagak bisa ngapa-ngapain, paling sabar guru TK. Misalnya Ustadz disuruh ngajar TK belum tentu sukses, belum tentu bisa. Makanya rata-rata guru TK pasti siapa? Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak. Mesinnya gokil, bapak mau. Jadi benar-benar guru TK ini paling berat. Di sini Cak dibedain mana kanan, mana kiri, diajarin paling sabar guru TK. Karena huruf alif-alifan, guru TK. Walaupun ngajarnya itu pakai gambar, huruf alif diwarnai kan tuh. Yang ke praktek mah yang jadi aja. Kemudian wa yufarriqu baina tamrah wal jamrah, bisa membedakan mana namanya korma, mana namanya arang api. Ini kan ceritanya siapa nih? Nabi Musa. Ini ceritanya Nabi Musa. Makanya tatkala Nabi Musa itu ngambil roti, ngambil makanan, Firaun marah. Berarti dia udah tamyiz, sudah ngerti. Jenggotnya ditarik-tarik. Akhirnya malaikat Jibril itu mewahyukan agar Nabi Musa itu mengambilnya bukan roti, tapi apa? Bara api. Jadi paham ini. Jadi syarat yang kedua harus tamyiz. Contoh kasus kebanyakan gini nih. Di belakang lagi bergeriaan. Berarti ini depan. Mat. Nah, biar dia kasihkan pengetahuan ya. Nah, handphone masukin kotak kita handphone masukin kotak. yang diseru-seru nih. Ini mas, tengah mas. Ini sini. Kamera. Awak. Sini lagi nih. Nah, sekarang ada kasus kayak gini. Kebanyakan anak itu salahnya ketika dia sholat dia berwudu. Berdosa apa enggak? Berdosa. Walaupun dia belum balik. Ada anak tamyiz, dia belum balik. Ada anak tamyiz belum balik, berarti umurnya kurang lebih 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun nih. Dia mau ngaji, membaca Al-Quran dari rumah tidak wudu.
maka yang berdosa itu orang tuanya dan gurunya. Makanya kalau kita sudah punya anak kayak gini nih, ini kan udah pada tamyiz. Udah ngerti belum duit 2000-an? 2000 sama 5000 gedean mana? Gedean? 5000. Berarti kan udah tamyiz namanya nih. Kalau duit cepet pasti. Kalau duit cepet ngertinya. Nah, ketika anak sudah tamyiz, dia mau ke masjid wajib wudu. Wajib wudu. Kalau dia tidak wudu, yang berdosa siapa? Pertama orang tuanya. Yang kedua, guru ngajinya. Kecuali sudah diinformasikan nih, sudah diilmuin, dia agak wudu juga. Biasanya kalau anak itu ketika kecilnya, dia dibangunin sholat, ayo nak sholat nak. Dia pura-pura wudu ke kamar mandi, cuma cuci muka doang. Kemudian dia sholat, berdosa. Karena kenapa? Dia sholat tanpa wudu. Harus betul-betul diperhatikan nih. Anak itu wudu, kita lihatin wudu apa kagak. Jangan sampai dia cuma cuci muka doang, tatonya enggak wudu. Dua syarat ini Islam tamyiz merupakan dua syarat utama dari setiap ibadah. Yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifas, yaitu suci atau bersih atau terbebas dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Jadi kalau perempuan lagi haid, perempuan lagi nifas, dia berwudu, wudunya tidak sah. Tapi tidak berdosa. Dia mau wudu silahkan. Tapi wudunya tidak sah. Kenapa? Karena hadas besar. Karena di dalam tubuh dia ada najisnya, darahnya. Paling enak tuh jadi laki-laki. Kenapa? Karena kita bisa wudu setiap hari, bisa wudu setiap saat. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun gak pernah batal wudu. Maksudnya bukan tentu ditahan, bukan. Ini orang pada salah paham. Enggak, batal wudu itu maksudnya gini. Misalnya dia udah kentut, batal wudunya, wudu lagi, kentut lagi, wudu lagi. Bukannya orang menahan kentut itu disebut wudu terus, bukan. Bukan tuh di tangan sampai orang-orang dia biar jadi Imam Abu Hanifah 40 tahun baru kentut, mati orang. Lah mau pipis kagak bisa. Kan kalau pipis batal wudunya. Maksudnya setelah dia pipis, buang hajat, mandi, nah wudu lagi. Itu selama berapa? 40 tahun. Dari kapan? Dari sholat Isya sampai sholat subuh. Jadi selama sholat Isya sampai sholat subuh dia nggak pernah tidur berarti. Melek terus, begadang. Begadang ngapain? Sholat malam. Kita ngapain? Main game. Wudu, Ustaz saya wudu main game. Masya Allah. Hebat bener. Main game hari wudu. Wudunya pakai bahkan main game. Salah kita. Nah di sini perempuan itu nggak bisa dia untuk suci, nggak bisa karena dia ada haid. Minimal berapa? Sebulan pasti akan mengalami itu namanya haid. Kemarin berapa? Paling sedikit haid berapa? Darah haid keluar paling sedikit berapa hari? 1 hari 1 malam. Umumnya berapa hari? 6 sampai 7. Paling lama berapa hari? 15 hari. Kalau lebih namanya darah istihadah. Kalian kan akan jadi pemimpin nih, bakalan punya istri. Nanti istrinya berdarah, dia bingung. Apa nih istri ya? Sampai 15 hari.
dan hukumnya haram dia apa-apain itu perempuan. 15 hari sabar. Ya. Udah gede, paham enggak? Ini mau jadi ceplik ya. Yang lain nikah. 15 hari paling lama. Kalau udah lebih istihadah wajib sholat dia. Ada yang istihadah sampai 2 bulan. Perempuan tuh, kalau laki-laki mana ada? Makanya kalau ada laki-laki yang sholat, kan kita bingung nanyanya, emang dia kayak emang dia nifas? Kan tidak. Makanya laki-laki gak ada halangan untuk tidak sholat. Wajib sholat. Kemudian syarat berikutnya, wa amma yamna'u usulal ma'ilal basyarah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit dan ke rambut. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air itu ke kulit dan ke rambut. Contoh, orang kerja bangunan lagi ngecat, tangannya kena, maka tatkala dia mau wudu wajib dihilangin dulu. Jangan langsung wudu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dapat menghalangi air masuk ke kulitnya. Saya bukan tukang ngecat, tapi saya seorang pelajar, bisa juga pakai tip Kalau lo pakai spidol tuh, spidol permanen, dia gambar tengkorak, iseng aja sama dia. Ini juga salah, dibersihin dulu. Apalagi orang yang kerjaannya itu apa? Di printer misalnya tuh. Kan banyak itu, apalagi oli bengkel kayak gitu. Makanya kalian kan nggak ada yang kerja di bengkel kan? Maksudnya apa? Bisa sholat kapan aja. Tapi kalau mereka perlu bersih dulu, ribet banget. Pokoknya kalau ada yang di sini sesuatu apapun itu harus hilangin. Bahkan minyak aja bisa. Contoh, tangan kita ada minyaknya nih, itu dibersihin dulu supaya dikeset dulu baru kita wudu. Jangan dihilangin pas lagi wudu. Bisa dipahami nih? Jadi kita tahu di sini ada catnya, udah ntar sekalian aja. Pas kita gosok-gosok ternyata apa? Kaki hilang. Makanya kita bersihin dulu. Itu baru cat, baru tip apalagi ada kotoran di tangan itu, taibu apalah pokoknya. Itu wajib dibersihkan dulu. Pokoknya jangan sampai ada sesuatu pokoknya. Kadang-kadang ada sesuatu yang nempel. Contohnya apa? Lakban. Banyak nih kejadian nih. Dia lagi main-main, kakinya ada lakbannya nih. Dia lagi tahu. Pas lagi sholat dia pegang sama dia. Lah kok ini ada plastiknya. Ternyata dari wudu itu udah gak kena air di situ, maka sholatnya nggak sah. Sebelum wudu kita periksa dulu nih anggota badan kita. Ya kalau layangan kan kagak ada lakban, ada yang layangan mau benang. Kalau benang mah ketahuan. Jadi jangan sampai ada sesuatu. Makanya tato itu hukumnya apa? Haram. Karena kenapa tato haram? Karena tato itu menghalangi air masuk ke dalam kulit. Sekarang kan udah keren, tato itu udah bisa dihilangin, di laser. Sakitnya nauzubillah min dzalik. Nah, ngapain sih kulit cakep-cakep ditato? Jangan walaupun preman gitu ya, jangan tato dah pokoknya dah. Repot, ini kan yang pakai alat itu kan kain yang tato-tatoan gitu dimasukin. Kan ada begitu tuh. Iya. Pura-pura keren untuk satunya. Di sini juga disebutkan kalau bubar itu maksudnya debu juga sama, nggak boleh. Misalnya debunya tebel, berarti kayak kita dulu tuh zaman dulu tuh ke sawah, lumpur. Iya lumpur. Karena kagak ada air bawa bersihin,
di kakinya pada lebu semua, dia pulang langsung wudhu, tahu-tahunya masih ada nempel tuh, ada busikan kakinya. Nah, itu juga nggak bisa. Selanjutnya yang kelima, wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yudhirul ma. Tidak ada sesuatu di atas anggota tubuh yang wudu itu yang dapat merubah airnya. Contohnya kayak gini. Tadi tangan kita ada catnya, ya kan? Pas kita wudu, air yang dari tangan kita itu ngalirnya warnanya hijau. Berarti kan air yang kita gunakan untuk tangan itu bercampur dengan air cat, maka air itu enggak sah. Bisa dipahami nih. Tangan kita ada pewarna, ada spidol. Pas kita wudhu, tahu-taunya air dari tangan itu apa? Berubah warnanya, maka itu tidak sah. Makanya betul-betul diperhatiin banget masalah tatkala kita mau berwudhu. Selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui tentang fardu-fardunya wudu. Contoh tadi yang wajib wudu ada berapa? Ada 6. Ini wajib kita ketahui ini. Misalnya kalian yakin kepala itu tidak wajib, maka tidak sah wudunya. Dan niat wajib apa enggak? Wajib. Nah, betul. Misalnya kata ada niat itu enggak wajib, maka wudunya enggak sah. Kaki wajib apa kagak nih? Wajib. Wajib. Kuping wajib apa kagak? Kagak. Tapi misalnya kuping kita bilang wajib, itu masih sah. Yang kagak boleh wajib kita yakinin sunnah, baru tidak sah. Ngerti maksudnya? Ngerti mas? Masih asing, nanti masih asing. Ngantuk kan dia di belakang. Kalau dari mana tadi sejago? Ya, jadi harus tahu yang mana wajib, mana sunnah. Makanya yang ketujuh ini wa alla ya'taqidu fardhan min furudihi sunnah. Tidak boleh meyakini yang wajib itu adalah sunnah, nggak boleh kayak tadi. Misalnya muka kan wajib tuh, kita yakin sunnah itu nggak boleh. Niat wajib, kita yakin sunnah nggak boleh juga. Pokoknya kalau wajib, tapi kalau sunnah kita yakinin wajib nggak jadi masalah. Kebanyakan orang-orang kan bilang umur itu wajib. Bahkan dia bilang wudu itu mulai cuci tangan. Itu menjadi masalah. Karena kenapa sunnah dijadikan wajib? Yang masalah kalau wajib dijadikan sunnah. Makanya orang kita pada pintar semuanya. Kenapa? Karena semuanya dianggap wajib. Dari cuci tangan sampai apa? Sampai tertib semuanya wajib. Padahal yang wajib cuma berapa? Cuma 6. Sisanya sunnah. Tapi sunnahnya kalau di Indonesia lebih baik kita kerjakan. Selanjutnya syarat berikutnya adalah al-ma'u tahur. Airnya harus apa? Harus suci. Gak boleh air najis. Disebut dengan air mutlak. Di sini alladzi lam yuqayyid bi qaidin lazim indal alimi bi halihi min al-'urfi wa lisan. Jadi air itu yang muqayyad. Contoh kayak gini. Air yang dapat mensucikan itu kan ada berapa? Air laut, sumur, terus apa lagi? Kemarin sudah disebutkan kan? Embun, terus air hujan, salju, mata air. Nah ini namanya air mutlak. Secara lisan ataupun secara kebiasaan orang, air itu bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Air laut boleh nggak? Boleh. Nah kalau misalnya nggak muqayyad, seperti apa contohnya? Di sini air yang dimasak. Air dimasak jangan. Tapi kalau orang kaya udah enak, air panasnya itu udah pakai apa tuh? Dispenser.
Kopi dia mah. Itu yang di atas gentengnya ada bulut-bulutan tuh. Namanya apa? Puter gitar. Water gitar. Nah itu udah enak itu. Beda lagi dengan listrik. Nah kalau kan dispenser, masya Allah, laku orang. Ya nggak apa-apa, dispenser juga bagus. Dispenser untuk mengopi. Nah air mutlak, air kopi, boleh coba kalau dulu? Agak boleh. Karena suci, tapi tidak mensucikan. Di sini betul-betul air suci dan mensucikan. Contohnya tadi tuh ya disebutin tadi itu semuanya tuh, air sungai, air laut, air hujan, air embun. Tapi kalau sudah bercampur dia, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi kena baju, bajunya boleh bakal apa? Bakal sholat karena kopi itu tidak najis. Ya kalau kena kopinya seteko ya ganti aja lah. Kecuali mainnya nggak punya baju lagi. Seteko baju warna putih, kopinya kopi hitam lagi, kesukaan Ustaz Maulana. Ini nggak ada kopinya deh. Ini nggak ada kopinya. Nah bajunya sampai hitam misalnya. Nah kalau gitu mendingan ganti aja dah. Menjadi masalah, susu kena baju menjadi masalah sebenarnya. Tapi cuma kitanya nggak nyaman. Jadi wudhu harus menggunakan air tahur, air yang suci, atau disebut air mutlak. Di sini yang tidak itu tadi air yang dimasam seperti teh, kopi itu tidak sah. Kemudian selanjutnya duhul waktu, telah masuk waktu sholat. Maksudnya ini sebenarnya duhul waktu ini lebih cocoknya itu untuk syarat tayamum. Jadi kalau orang tayamum itu azan dulu baru tayamum. Kalau orang wudhu nggak pakai nunggu azan, boleh kita wudhu. Contoh, kita wudhu jam 6:30, isya sekarang jam 7:30, maka boleh kita gunakan. Tetapi kalau untuk tayamum itu wajib azan isya dulu, baru kita tayamum, baru kita sholat. Dan sekali pakai doang. Makanya kalau tayamum itu misalnya khotib Jumat, dia tayamum 2 kali. Pertama tayamum untuk khotib, khutbah, yang kedua tayamum untuk sholat. Tapi kita nggak pernah ada tayamum di Gambrit, mak. Agung amat. Air nggak ada segambrit. Begitu ya bang. Pernah tuh. Tayamum di tengah hutan. Tayamum 2 kali. Karena kenapa? Posisinya 2 wajib. Seperti maghrib sama isya. Maka wajib sekali tayamum, isya juga wajib. Nah, 2 khutbah dianggapnya satu kewajiban, sholatnya 1 kewajiban. Makanya wudhunya 2 kali. Memang kalau di sini ya karena mohon maaf gitu, jarang kita lakuin, jarang. Mungkin benar kalau kata Ustaz Maulana di tengah hutan bisa jadi. Air langka. Mana bersyukur ente, air banyak sholat kangen. Boleh tayamum. Karena salah satu diperbolehkan itu apabila al-khauf, takut, bahaya. Kita di sana sungai, tapi ada buayanya 10. Yang satu lagi di darat, yang satu di sebelah sono, yang satu lagi tinggal nyaplok. Nah kita tayamum aja. Oh saya mau harus wudhu pokoknya. Insya Allah. Selesai. Inilah diboleh tayamum.
Baik itu dicari kemana-mana sampai 1,5 mil kita cari nggak ada, ya udah diumumin pakai mikrofon dan masjid atau air di sini agak susah, ada air aqua, tahu-taunya apa, ada kucing kausan, kita kasih, ada orang kausan, kita kasih aja. Lebih baik kita tayamum daripada air itu bakal wudhu, dengan bakal apa? Bakal minum. Konsentrasi kan? Air bakal tayamum. Air buat tayamum. Dan terakhir wal mualatu lidaimil hadath. Jadi harus terus menerus dia, harus yakin apanya? Harus yakin wudunya, bahwasanya yang dia gunakan wudu itu untuk menghilangkan hadas. Jangan sampai contoh kayak gini nih, kan dia wudu, kemudian di dalam hati dia menyebut gitu, nanti kalau hujan wudu batal. Bisa dipahami nggak? Maka batal wudunya seketika itu juga walaupun nggak hujan. Atau dia lagi wudu asik-asikan nih, nanti kalau ada tamu wudunya batal. Tamu kagak datang, wudunya udah batal. Makanya terus wajib mualah, terus menerus yakin dalam hati kita wudu kita terus ada. Nggak boleh digantungin kepada sesuatu apapun. Kayak orang sholat juga sama. Sholat takbiratul ihram, kebetulan lagi mendung. Dia bilang kalau hujan sholatnya dibatalin, seketika itu juga sholatnya batal. Atau dia punya janji sama orang, di telepon misalnya, dia bilang nanti kalau bosnya telepon sholat aku batalin, sekarang masalah sholat aja. Nggak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengucap saya akan membatalkan sholat saya kalau ada panggilan handphone, maka pada hakikatnya dia sudah memutuskan hubungan sholatnya. Harus yakin aja pokoknya dah, pengen hujan kayak pengen badai kayak pengen tsunami kayak pokoknya apa? Sholat. Makanya yang lagi ada gempa ingat gak tuh sholat? Orang banyak yang bubar, imamnya sampai semboyongan gitu tuh. Tadi siang kan gempa ya, tadi sore. Ngerasa kagak? Saya mengaku tadi. Katanya terasa katanya kalau orang. Kalau lagi main lapangan maka kayaknya rencana dia larinya. Padahal jauh banget padahal. Ya, jadi tidak boleh tuh niat dalam hati untuk membatalkan wudu, nggak boleh. Ada orang datang ke pintu, udah selesaiin aja dulu. Udah selesai, nggak udah kita datang temuin. Jangan bilang buat aku batalin udah. Jangan ngomong kayak gitu. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya. Masa ini menjelaskan tentang batalnya wudu. Insyaallah terlanjutkan di pekan yang akan datang. Kalau dari syarat sahnya, nah insyaallah ketemu lagi kita akan bahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ini lebih penting lagi nih. Nanti tidur kalian sholat Jumat batal apa kagak ada tuh? Ya tunggu nanti episode berikutnya. Itu ada 4 yang dapat membatalkan wudu. Sangat penting soalnya. Tidur yang tepat bagaimana, bergerak bagaimana. Karena kenapa ini penyakit laki-laki? Sholat Jumat pada apa? Pada merem. Katanya udah bangun-bangun pas Allah mau lil mu'minina wal mu'minat. Memang dia pada ngelakuin emang. Makanya insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Berdoakan untuk Allah. Harusnya media official mudah-mudahan diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan ini bisa lebih memajukan lagi
syiar dakwah agama Islam dan tentunya lebih bermanfaat lagi untuk manusia dan bermanfaat lagi untuk umat agama Islam. Pada hari ini ya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yassir lana wa lahu fi umurina wa fi umurihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أفضل من معرفته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله بها Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. وقد يكرم برحمتك يا رحمن انه في هذا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وزينا بالحمد واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا وارحمنا ولا ربنا سواه ربي يسر ولا تعسر بتحمد الخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.